Oke, selamat pagi untuk pemirsa di pengobatan kejut syaraf bersama Ki Anom Prabowo. Kami mendapatkan satu pasien yang bernama Ibu Risma, yang mana dia mengalami keluhan-keluhan yang akan kita langsung tanyakan ke beliaunya langsung. Oke, selamat pagi, siang, menjelang siang Ibu. Siang. Ibu, keluhan sakitnya apa Ibu ya? Ini ada apa di leher, kadang suka bengkak di bawah leher sini ya. Terus suara serak. Ya. Sama di sini ada apa kayak ada benjolan sedikit, tapi kayaknya ini mungkin urat ya. Terus tangan saya sebelah sini yang kiri jadi pegal gitu loh. Gampang pegal gitu ya? Gampang pegal. Efek mungkin dari sini ya. Iya, bisa jadi. Nah, ini apa namanya? Mau diterapi ini supaya nggak tahu nih, bisa supaya suara ini jangan serak gitu ya. Ya, sama ketegangan fungsi syaraf batang leher kanan di ya. sini ya, leher kanan ini nih. Sering pusing, sakit kepala, atau tidurnya jadi tidak bagus kualitasnya? Kalau sakit kepala sih enggak, cuman yang paling sering dirasa tuh seraknya ya. Ya. Suara tuh serak. Berarti pita suaranya ya, gangguan pita suara ya. Kadang di sini tuh kayak rasanya kayak tebal gitu loh di bawah kuping ini, rasanya tebal. Ya sebenarnya kalau kuping rasa tebal leher itu satu segmen. Nah, sedangkan pita suara itu adalah segmen yang lain. Jadi di sini ada dua permasalahan yang harus kita tanganin. Ya, artinya ketegangan syaraf yang di leher kanan dan pita suara yang mengalami sering serak atau kalau kecapean dan segala macam dia baru timbul. Nah, ini yang akan kita terapi. Oke, ikuti terus di channel pengobatan kejut syaraf bersama Ki Anom Prabowo dan tonton terus sampai habis. Thank you. Oke, kita akan mulai. Untuk proses pertama adalah yang penyempitan batang leher yang di bawah telinga ini, yang selalu mengalami ketegangannya. Oke, setelah kita terapi di bagian batang leher sebelah kanan, di sini ada ruang merah ya, penampakan di sini ya. Ini masalahnya. Nah, ini kita akan menterapi di bagian keseimbangan, yaitu di telinga depan sini, yang bertujuan agar leher itu tidak kaku, pegal dan segala macam, dan ketariklah sampai di bagian sini. Ini menyebabkan fungsi keseimbangan dari Ibu Risma mengalami ketegangan. Nah, ini dia. Ini ada sedikit urat yang tegang ya. Nah, ini akan kita lenturkan. Oke, kita akan mengambil fungsi syaraf yang di bawah rahang sini. Termasuk kita akan mengambil fungsi kelenjar yang di bawah rahang untuk air liur, sehingga nanti syaraf yang merasa gatal dan segala macam di pita suara dia bisa berkurang. Oke, kita lihat ya, di sini ada sesuatu ya. Ini nampak agak bengkak ya. Nah, ini dia nih, di bawah telinga ya Bu ya. Nah, ini dan ini fungsi air liurnya. Nanti kelenjar yang di sini akan kita terapi, dan di sini juga ada sedikit pembengkakan, sehingga pipi kanan ini sering tegang sampai ke telinga, sampai ke bawah sini dan sampai ke sini. Itu. Nah, sebab akibatnya nanti setelah ulasan kita terapi baru akan kita jelaskan secara detail sehingga pemirsa semua memahaminya. Setelah beberapa kali ulasan terapi, ternyata di sini sudah ada semacam garis merah yang di bawah rahang ya, tepatnya di fungsi kelenjar air liur.
Oke, kita tunjukkan. Ini merahnya. Cuman tanda syaraf merah ini belum maksimal buat saya karena merahnya ini baru semu. Belum yang sebenarnya, berarti jaringan syaraf ini masih fungsinya ada yang di dalam sekali ini, yang selalu membuat Bu Risma ini sering selalu dan tegang apabila dia capek, apabila dia stres atau apapun itu, dia pasti ngunci di sini. Nah, syaraf ini ketariknya sudah ya, artinya dengan terapi ini syarafnya itu sudah timbul, cuman belum maksimal dengan tanda merah ini masih belum, karena merahnya masih semu. Nanti kalau kurang lebih 1 jam aja dia hilang sendiri ini, nggak sampai 1 jam lah, setengah jam aja hilang. Nah, ini kita harus bagaimana caranya kita itu untuk mencapai ke jaringan syaraf yang paling terdalam. Oke, coba pemirsa diperhatikan ya. Nah, ini dia. Oke, di orangnya lagi kita ulang. Kelenjar ini harus lebih lembut, lentur, sehingga fungsi elastis syaraf, sensorik syaraf kelenjar ini kembali berfungsi. Tenggorokan berarti sering kering ya, Mak? Air liur semakin banyak nggak? Iya. Rasanya? Iya. Oke, bagus. Kayak orang dehidrasi gitu, tapi nggak banget sih. Oke, coba di tenggorokan gimana? Rasa berair ya? Rasa berair dan rasa gatalnya Kurang. udah langsung beda ya. Padahal kita ini belum ke titik syaraf pita suara. Pita suara sudah kita terapi ya. Pita suaranya sudah kita terapi, dan di sini menunjukkan tanda merah. Ya, berarti ketegangan, sehingga fungsi syaraf pita suara selalu terganggu dengan rasa sesak, seret ya Bu ya. Seret, terus kering dan segala macamnya. Dan di sini juga udah kita ulang kembali, dan di sini menunjukkan tanda merahnya. Ketegangan yang di bawah telinga tadi. Oke, sehingga sekarang Ibu Risma ini sudah mengalami ringan di pipi bagian kanan, rahang, termasuk batang lehernya sini, dan pita suaranya serasanya cairan itu sudah lebih terasa dan keluar Bu ya. Lebih terasa dan keluar ya. Air liur. Air liurnya, dan rasa kesininya pegelnya berkurang juga ke pundaknya. Iya. Oh, yang ke depan sini yang masih. Oke. Yang lebih terasa di bagian itunya lagi sekarang. Apa di posisi itu aja ya? Ini udah mulai berkurang ininya. Udah mulai berkurang ya. Tinggal ini. Kalau ketegangan itu sampai berapa persen keberkurangnya? 50, 30? 50% kurang ya. 50% ya? Oke, nanti kan kita ulas kembali. Kita akan mengambil sisi syaraf yang ada di sini Bu ya. Yang sebelah sini ya. Ya. Oke, kita akan informasikan ke pemirsa bahwasanya di sini Bu Risma sudah selesai diterapi kejut syarafnya. Yang nampak saat ini adalah di bagian ini sudah lebih lentur, sehingga dia apabila menggerakkan rahang itu lebih ringan, dan ketegangan yang ada di bawah telinga pun ini juga sudah beda ya. Kalau tadi kan ada benjolan sedikit, kalau sekarang sudah enggak. Terus di lehernya sini ini sudah tanda-tandanya sudah ada. Terus di kelenjar air liurnya coba di oke. Dan ke pita suaranya juga udah nampak merah ya, sehingga Bu Risma sudah tidak lagi terasa gatal, serak, atau ada terasa seperti lendir-lendir. Itu sudah seperti apa Bu rasanya yang sekarang? Los. Lebih los ya. Oke, nah di samping itu permasalahannya kebiasaan Bu Risma selalu tidur itu menekuk bagian di saat dia tertidur tuh seperti ini ya, seperti ini. Nah
posisi tidurnya begini. Nah, apabila tidur begini, stuck begini, dia pasti akan efek ke ototnya itu lebih kaku. Nah, di samping itu Bu Risma setelah saya interogasi nih, dia banyak kesalahan ya, terutama dari pola hidupnya adalah mengkonsumsi apa yang pernah saya larang, terutama telur. Nah, ini efek dari pola tidur yang selalu menekuk seperti ini Bu ya. Nah, kebiasaan. Nah, begini dia kalau tidur, ketindihan dan segala macam, sehingga otot yang ada di sini, nah ini mengalami strike. Sehingga Bu Risma ada trauma yaitu jangan-jangan saya tidak bisa nulis lagi karena saking kaku, pegel untuk memegang bolpen aja itu udah agak susah. Gampang capek. Ya kan, nah ini ototnya kena jaringannya mulai dari lengan pundak atas sampai ke bawah, terus ke pergelangan siku. Nah ini agak-agak ini, cuman ini udah lebih lentur sampai ke tulang kering, terus sampai ke sini di mana kelingking sudah mengalami dampak pengapuran. Nah ini bengkok nih, ya, seperti keris. Nah, di buku-buku jari-jari kelingkingnya ini sudah nampak ya benjolan ya, nih yang ini ya. Nah ini karena ada pengapurannya, karena mengkonsumsi telurnya berlebihan gara-gara anunya tutup sehingga diborong habis, dia lupa makan terus, katanya seperti itu. Oke, nah ini pergerakannya dari mulai tulang kering. Nah di sini aja mengalami dampak biru ya, lebam ya, karena saking kakunya ini udah kita bedah melalui terapi kejut syaraf Ki Anom Prabowo. Terus setelah itu ini enggak ada. Oke, setelah ini dan sekarang yang menjadi keluhan ibu tadi ya sebelum diterapi dan sesudah diterapi apa itu Bu? Rasa yang sekarang? Ininya ringan, tangannya. Enggak, kan permasalahan pertama itu adalah pipi, leher, dan pita suara lah. Setelah diterapi, sebelum diterapi dan sesudah diterapi, kesan dan pesannya ibu apa? Lebih ringan. Oke, satu. Tangan di sini lebih ringan, suaranya seraknya kurang. Oke. Tangan ini. Terutama. Ringan, nggak ada lagi pegal-pegal. Oke. Sama di sini. Oke, sebentar. Terutama di bagian mana Bu? Sini. Di bagian permukaan sini ya. Ini hilang. Oke. Terus menurut ibu tadi dari awalnya tuh kalau sampai saat ini berapa persen? Ya bisa 80% ya, maksudnya dari gejala awal hilang semua jadinya sakitnya. Oke, setelah itu kami akan observasi bahwasanya di sini ibu harus menjaga yang namanya pola makan, terutama roti-roti, tepung ya, tepung yang bisa berupa tepung itu jadi olah makan itu menjadi mie, menjadi roti dan segala macam, dan tambahannya adalah telur. Karena di sini sudah ada bakat calon pengapuran di buku-buku jari-jarinya lagi. Terutama kelingking sudah terjadi pembengkakan di ruas buku-bukunya. Siapapun pemirsa yang selalu mengkonsumsi dengan batas usia melebihi 45 mencapai 50 dengan mengkonsumsi jumlah yang terlalu banyak, sebab akibatnya adalah kesehatannya pasti akan terganggu. Terutama telur dan putihnya itu mengandung zat kapur paling tinggi, sehingga mempercepat proses pengapuran di buku-buku jari-jari tangan maupun jari-jari kaki maupun setiap persendian. Terutama wanita adalah di bagian lutut. Apabila dia naik turun tangga ada rasa nyeri, salah satunya pola makan yang salah. Dan di samping itu harus mengurangi sayur hijau-hijauan karena zat besinya tinggi, mempercepat proses pengentalan darah. Oke Bu, kiranya cukup sekian informasi dari saya. Tinggal dikonsumsikan saja
jamu herbal Ki Anom Prabowo serta minyak tetesnya herbal. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ikuti terus Kejut Syaraf Ki Anom Prabowo. Thank you. Oke, bersama pengobatan Kejut Syaraf Ki Anom Prabowo, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Risma yang mana dia telah selesai melakukan olah terapi kejut syaraf dan mengkonsumsi obat herbal jamu kejut syaraf. Setelah kita menunggu kurang lebih hampir 1 jam, aksi dan reaksinya seperti apa, kita tanyakan langsung kepada beliaunya. Gimana Ibu pendapat Ibu? Reaksinya cepat, apalagi setelah minum obat herbal makin ringan ya. Artinya keluhan yang tadi, keluhan yang di sini dengan ini ya, ini tangan ini jadi ringan. Terus untuk gerakannya udah seperti normal lagi ya. Oke, untuk yang apa itu tadi ada pengapuran sedikit yang dikelingking, coba lihat. Ini. Coba lihat. Ah, sudah lebih kempes ya? Iya, kempes, udah Ya. mulai lurus ya. Udah mulai lurus ya? Ada merah titik nih. Iya, ya, itu dia sarafnya yang rusak. Oh. Yang kita tadi habis terapi. Oke, artinya tuntas sudah pengobatan kejut syaraf Ki Anom Prabowo. Dan untuk pemirsa semuanya, siapapun itu yang mengalami keluhan syaraf, dengan tindakan yang tepat, cepat dan akurat akan membuat si pasien lebih happy dan intinya menjaga pola hidup dan pola makan. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Jangan lupa tonton terus di channel kami pengobatan kejut syaraf bersama Ki Anom Prabowo. Dadah. Thank you.